Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Nah, hari ini hari Kamis, Sawal. Sawal. Ya, biasanya Sawal. saya itu bertemu dengan Bapak Dr. Zulkarnain Haji SMAG di masjid kami di situ. Ya, jadwal Nah, itu. kebenaran di situ beliau tidak ada tadi. Akhirnya saya langsung ke rumah, bincang dengan Pak Muhlisudin, bertemu di masjid juga. Akhirnya ke sini. Daripada kosong, kita cerita tentang surat Al-Falaq. Insya Allah, mari kita ikuti dan kita renungkan makna daripada surat Al-Falaq berikut ini. Jadi apa waktu sedang tarawih kemarin, Ah, saya kan tidak pernah bawa materi di rumah, Pak. Jadi jalan lah tuh Al-Falaq, masuk Al-Falaq. Dah. Nah, sudah saya sampaikan cerita Al-Falaq, ditelepon oleh fan. Pak, kami minta yang terperinci, kata dia. Kami sangat menarik itu dan langka, kata dia. iya. Kami punya pengertian lain tentang itu, dapat dengan bapak lain lagi itu. Tapi kami terima. Tolong buat secara terperinci. Nah, akhirnya saya buka. Pertama kali, Klan Fazul jam berapa ke kampus? Ini jam 7:10. Sana nggak ibu mau ke pasar. Oh, ke pasar. 10 menit ada. Kaget naik ke kampus. Jadi, saya mulai daripada kul, Pak. Ah, cool. Kul a'udzu birabbil falaq. Nah, saya katakan biasanya kul ini kita artikan katakanlah hai Muhammad. Ya, cool katakan. Nah, dan itu tidak salah saya katakan. Artinya katakan hai Muhammad kepada kita. Oh, gitu. Bukan nyuruh dia mengatakan gitu. Nah, itu satu. Nah, jadi setelah itu ada kalimat a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada pencipta falak. Jadi dalam agama kita ini bukan ngomong baik, bukan mengatakan baik, tapi mempelajari, mendalami, menyelami bagaimana cara berlindung dengan al-falak tadi gitu. Iya. Baru jadi dia, baru ada fadilahnya, baru ada manfaatnya. Kalau sekedar mengatakan baik, tidak ada, Aduh, saya katakan. baru nyebut aja. Makanya kalau kita baca ayat ini, baca ayat itu pas orang kemasukan jin dan tidak Nggak keluar dia, keluar, ya. karena dia pacak daripada kita. Nah, maka saya jelaskan al-falak itu, tolong dicatat saya katakan. Falak itu artinya momentum di mana malam sudah mulai berlalu, siang sudah mulai datang. Itu posisi falak. Transisi ke pasar. Iya, transisi. Nah, tapi ingat, Perang. malam berlalu, siang datang. Kejadian itu fajar saya katakan. Iya. Nanti ada lagi di sore hari. Siang berlalu, malam datang. Nah, ini jangan dikatakan falak. Ini harus dibedakan. Jadi falak itu hanya terjadi pada saat malam berlalu, siang datang. Fajar. Nah, kalau siang pergi, malam datang, bukan falak namanya. Itu harus dipegang dulu saya katakan. Terus ada. Nah, kemudian di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang sudah Allah jadikan. Nah, ternyata Allah ini menciptakan kejahatan gitu. Nah, ini jangan kita bersangka buruk dulu, karena ada memang yang jahat, yang buruk. Ada baik. Allah jadikan dia untuk memotivasi kebaikan kita. Nah, itulah yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita yang namanya HNDS itu, hawa nafsu dan syaitan itu dia yang jadikan juga. Hawa pantang kelintasan, nafsu pantang kerendahan, dunia pantang kurang. Satu, setan pantang kalah. Disatukan muncul sifat 10. Aji pria, takabur, iri, dengki, hasut, binatang, alamat, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3, benci dan menghancurkan. Itulah kejahatan yang Allah jadikan. Ada pada setiap kita. Disuruh berlindung kepada yang menjadikan falak itu. Nah, kita diminta hadir kepada Allah, tapi tidak mungkin. Pasti tercogok serta Allah tadi, Muhammad. Beliau adalah wasilah. Nah, itu. Suatu lihat berikutnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Misalnya ghasikin idza waqab. Nah, ini itu agak unik. Dari kejahatan malam apabila sudah gelap. Nah, jadi saya katakan ingat falak itu artinya malam pergi, siang datang. Nah, kenapa kalimat di sini mengatakan dari kejahatan malam apabila sudah gelap. Nah, malam itu gelap itulah. Gelap itu adalah saat 10 maksiat batin tadi Bermain. muncul. Ya. Nah, kejadiannya di siang hari saya katakan, bukan malam.
Kalau malam kejahatan tuh tidak ada, hanya tidur. Itu. Nah, kalau siang dia bangun, nah itulah kegelapan. Jadi kegelapan itu adalah 17 sifat tadi. Nah, seketika siang dia muncul. Nah, jadi cara kita menangkap jangan seperti teks. Kalau teks malam, Malam. dari kejahatan Oh, malam tidur. apabila gelap. Nah, Kalau tidur itu kita, tidak ada tidur. kejahatannya, Nggak ada, ya. hilang. Nah, jadi di sini kalimatnya adalah dari kegelapan seketika dia muncul. Siang hari kejadiannya itu, bukan malam saya katakan. Kenapa? Karena di siang hari mulai muncul dia hawa, nafsu, Jadi dunia, setan. Raihan Ramani itu kan ketika roh datang pula dia. Hidup dia, Pak. Hidup dia sama-sama Berfungsi itu. dia. Dua-dua itu. Nah, sama dengan mobil setelah dihidupkan, hidup dia, Pak. Karena komponennya lengkap. Nah, pas kita masuk berfungsi dia. Fungsi dia gerak. Nah, kalau kita keluar dia tidak berfungsi lagi. Nah, jadi pengertian malam di sini gelap. Pengertian gelap di sini adalah munculnya 17 sifat tadi. Mulai Nah. melakukan. Nah, satu ayat berikutnya min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan perempuan yang embus-embus bohol tali. Nah, kita katakan tukang sihir. Nah, bukan tukang sihir. Perempuan ini dalam ajaran Islam itu simbol daripada dunia. Dunia. Makanya Nabi Muhammad seketika dia Isra wal Mi'raj, waktu dia dari Mekah menuju Madinah, waktu dia naik buruk, kan dipanggil oleh perempuan kanan, perempuan kiri. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad diambai. Nah, kenapa? Karena Muhammad fokus menuju Allah Ya, pada benar. Isra Mi'raj itu. Pas turun, Jibril nanya, "Mat, kamu tahu tak siapa yang manggil kiri kanan tadi? Tino tadi." Kata Muhammad, "Aku tak tahu." Nah, kata Jibril, itulah dunia. Dunia itu suku memanggil-manggil kita seketika kita menghadap Tuhan. Nah, inilah kejadian yang terjadi dalam sholat, saya katakan. Lalai tadi. Kita diajak ke kebun, kita diajak ke mall, Mana-mana. diajak rapat macam-macam. Itu dunia, kalau itu betino itu. Yang ditembaknya ukot, ukada, akidah, perjanjian. Perjanjian kita itu ditembaknya. Ada buhul di sini Iya, yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, itu. Jadi ukot itu akad, itu perjanjian. Ya. Apa itu perjanjian? Ya, 2 kalimat syahadah itu. Sekali bertuhan kepada Allah, Allah yang nyata adalah Muhammad. Jangan dirubah-rubah. Tapi dalam sholat kita rubah. Itulah kerja betino tadi, ngebus-ngebus bulu tali. Jangan dikecekkan tukang sihir, saya katakan. Aja itu pemahamannya. Dunia. Nah, akhirnya terjadi di akhir ayat itu min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang dengki seketika dia mendengki. Jadi, Bukan orang lain, itu kita. Kalau orang lain nak dengki, nak ini terserah dengan dia, urusan dia nak jungkir balik, urusan kita. gelap itulah yang dengki tadi. Nah, ya kita berlindungi dari kejahatan kita sendiri. Ini dengki kita sendiri, itu yang gawat. Nah, gitulah penjelasannya, saya katakan. Pendek aja. Dengki itu kan dari dalam sendiri. Iya. Memang pantulan dari luar. Iya. Itu kan hanya pantulan respon-respon aja. Akibat ada pantulan dari luar itu bereaksi di dalam ini. Beraksi. Oh iya, dengki itu bukan orang itu. Ya, di sini yang berbahaya. Dan berbahaya dalam diri sendiri. Akibat ada respon, ada pantulan cahaya dari luar itu. Gerak yang di dalam. Iya. Jadi mana kita tengok orang ini, bapak emaknya biasa-biasa, pas anaknya sekolah jadi kalau usahanya biasa-biasa itu maju, anaknya tes lulus, timbul penyakit. Nah, Ngiri, iya. dendam. Nah, kiri dengki kita. Nah, itu yang perlu ditakuti, itu yang perlu diawasi. Dihindari di itu, dibalik. Kalau orang depan kita, di luar kita baik, salah, kita buruk apa lagi? Tidak benar kita nih. Jadi tidak perlu dipedulikan yang di luar, yang dipedulikan di dalam nih. Jangan sampai dia kiri dengki. Nah, itulah ceritanya tuh, Pak. Saya sampaikan dalam video itu kan. Iyalah, artinya itu semua ramuan-ramuan fenomena di luar itu kan kalau dibalikin dari ke dalam ini kan selesai semua. Iya. Diserap semua ke dalam. Jadi Al-Quran itu sebenarnya banyak ragam, tapi sebenarnya obatnya yang di dalam dulu lah. Iya. Kan banyak sekali tantangan-tantangan masa-masa dihadapi, tapi yang di dalam juga masih. Termasuk untuk memahami informasi Allah dan Rasul dan baca Quran harus pakai akalnya. Ya, kan, ya. Judulnya ini Falak. Saat malam berlalu, siang datang. Nah, tapi di dalam surat itu ada kalimat dari kejahatan malam apabila sudah gelap.
timbul pertanyaan, lah tadi malam lah pergi, ngapa ada malam lagi di sini gitu nah kan. Rupanya pengertian malam di sini adalah gelap. Berarti gelap itu adalah munculnya sesuatu yang membutakan kita, Iya. membutakan akal, membutakan rasa, membutuhkan tindakan. Kenapa muncul yang 17 tadi? Nah, itu pengertiannya saya katakan. Nah, beda dengan adik-beradik kita yang sekolah kan huruf ke huruf dibahasnya. Huruf ini. Nah, esensinya hilang. Padahal Tuhan Iya, udah jadi huruf. itu kan namanya banyak hakikat yang hilang itu. Iya. Yang esensinya yang tidak dibicarakan. Tapi saya sekalian lihat nih pengetahuan agama itu hilang, pengetahuan agama yang bermunculan dua tiga. Pengetahuan agama. Yang disampaikan itu kan hasil pemahaman semua. Iya. Termasuk Ya, tafsir juga. Tafsir. Dan agama yang sangat prinsip itu tidak dibuka. Iya. Karena memang tidak semua orang bisa buka gitu, karena tidak ini. Kan tadi sudah salah. Pemahamannya yang terus berkembang, tapi agama didiamkan. Iya. Gitu. Ya sama lah dengan ya sebagian besar saudara kita kan dia melihat apa yang dia lihat, mendengar apa yang dia dengar, tapi di balik semua itu dia tidak tahu. Tidak tahu dia. Nah, itu. Semestinya yang muncul adalah pertanyaan, Kenapa? bukan menjustis. Justice. Kalau pertanyaan ada jawaban. Kalau ini pertanyaan ya pasti ya mengapa, maka jawablah. Kelas bertanya yang paling tinggi itu analisis mengapa. Mengapa ya? Supaya kalau mengapa itu analisis jawabannya. Tapi kalau sebutkan, jelaskan itu hanya ya, tidak ada analisis. Sebutkan, coba jelaskan. Nah, itu jelaskan aja kan. Tapi kalau mengapa terjadi itu, dia harus menganalisis asbabun nuzulnya, mungkin sebab-sebab. Dalam dunia akademisi ada 3 tingkat kabarnya Pak. Kalau S1 tuh ini apakah apa? Deskriptif itu hanya menyebutkan, menjelaskan aja. Iya. Jadi S2 itu mulai menganalisis. Menganalisis di sini ada hipotesa. Nah, hipotesa itu dugaan. Iya. Ada yang tidak mau, namanya anti hipotesa, tidak setuju. Tapi ada yang tesis setuju. Oh, itu. Nah, itu S2 tesis itu. Udah mulai menganalisis dia. Analisis kritis istilahnya. Ketika ada gejala, apa benar ini sebenarnya berasal dari sini, maka yang satu mengatakan tidak benar. Tapi yang mengatakan yang satu benar dari situ. Nah, ini analisis. Makanya kalau di TV Bantu ada diskusi pro kontra ya kan. Fakta dan bukan fakta, seperti itu dia. Ya, kalau lah di dokter? Nah, kalau dokter sudah lebih lagi di atas analisis, dia sudah bisa membantah itu tidak benar, itu kan teori itu, atau dia membenarkan teori itu. Nah, itu dalam bentuk masih level tesis, tetapi dia punya yang baru. Baru. Dia punya solusi. Saya punya solusi kalau itu, tapi saya punya seperti itu. Jadi dia bisa menemukan atau mengembangkan dari yang ada, atau dia menemukan sendiri sebagai perbandingan. Nah, itu S3. Berarti yang kita kerjakan selama ini S3 ya Pak ya? Ya, yang kita kerjakan selama ini sudah di level S3 kita tuh. Ya, udah kayak gitu sejarahnya kayak gini ya. Jadi ya karena kita tidak masuk pada level formal, tetap aja kita nggak diakui kan. Soalnya kita itu sudah berpikirnya sudah level tinggi sudah. Karena kita sebenarnya sudah mengaji secara otodidak, secara sendiri-sendiri kita sudah mengaji terus gitu. Itu makanya perlu juga label kata Pak Muklisudin tadi. Label itu sangat perlu, tidak bisa tidak. Ya untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat umum kan. Kalau masyarakat khusus itulah Pak Imam tuh kan. Tidak usah lagi disekolahkan itu, tidak usah. Karena dia sudah di atas. Gitu. Dia menganalisis kok kenapa orang tambah pinter titelnya tinggi kok tambah nggak jujur gitu kan. Sementara anak-anak yang bersekolah kok jujur kan, gimana yang jujur ini ya? Iya. Dia menembak jujur, ternyata jujur itu harus diolah dari dalam gitu kan. Jadi
di siapapun juga dia simpulkan manusia itu memang begitu sifatnya, tidak jujur. Nah, walaupun dia seorang profesor, dokter, dia menggunakan manusianya tidak jujurnya itu. Iya, iya. Mestinya tidak lagi bicara tidak jujur kalau sudah di level tinggi, karena sudah tahu dia apa yang tidak jujur itu kan secara teori kan. Tapi kenapa dia lakukan, ini persoalan. Nah itu, jadi analisis seperti itu. Jadi setelah dijelaskan, dijawab dengan oh semuanya itu harus dari dalam, Tidak bisa dari luar aja dari gitu, luar Pak. aja. Ketika kita mengakui bahwa sifat Rasul itu wajib, itu sifat Rasul itu seperti itu, sidik amanah, maka kita ini mengaku karena kita ngikut dia, pengikut dia, maka kita juga terus tingkah laku, perbuatan hati, perbuatan kata dan pembicaraan harus pas juga sama dengan Nabi gitu. Iya, iya. Baru kita berani ngomongkan aku ini pengikut Nabi Muhammad gitu. Nah, Atau Muhammad sendiri mengatakan engkau adalah umatku, karena seiring sinkron ya antara hati, perbuatan dan kata itu sama, nyambung. Nah mungkin kita ke nabi-nabi ada lagi rasa belum harus tahu, tapi tadi apa itu waris dia itu yang disampaikannya melalui Al-Quran itu. iya, iya. Itu melalui Pak Yai Bapak Mina itu menyampaikan kepada kita, ini untuk meneruskan aja, diingatkan lagi kan, awas jangan sampai tidak mengikut Rasul. Yang orang tidak mengurus tadi dia tidak jujur, banyak munafik. Nah inilah, namun munafik jujur itu siapa yang mengenal diri sendiri, karena timbul dari sibukan orang lain gitu. Orang lain itu hanya semacam apa, pancaran aja, respon aja. Iya, iya. Ketika dia kontak itu maka maknanya dari dalam. Ya kita sudah mengerti itu, tinggal bukan berarti kita bisa juga mentaatinya, karena kita juga dihadang oleh tadi kawan sebelah juga, ada SD itu juga. Jadi kita bukan melihat sana, ketika ada wanita kalau kita senang, ini yang menggoda juga yang di dalam diri kita juga. Respon tingkah lakunya si perempuan memang gejalanya menurut kita itu senang dengan kita, tapi yang menggelitik itu yang di dalam juga. Tinggal bisa-bisa kita menangkis, mau menolak, menerima atau bermain sendiwaranya di posisi situ. Tapi kalau terlalu dekat-dekatnya takut terjebak, agar sifat manusia timbul, bermain api terbakar. Ya, hasilnya pasti tidak baik, pasti. Karena ujungnya tadi memang tidak melalui yang ini tadi, yang memang koridor baiknya, memang itu tidak diikat dengan akad-akad yang baik. Gitu ya. Nah, jadi itu dulu Pak Zul. Kita masuk telepon orang rumah. Gimana tuh Pak Zul? Dia udah ngajak. Jadi itulah, jadi wakili Ayub ya, memang semalam lah seorang boy kalau memang tak ini kan rencana Imron macam ini ya tuh. Karena Pak Abu juga kemarin sana, sini belum ya tuh. Nah, Pak Abu baiklah kata Pak Ayu, Pak Abu aja Pak. Berarti Sabtu besok ya Pak? Sabtu. Besok Jumat tuh. Ya Sabtunya. Besok Pagi. di jam 10 aja, jam setengah 10, setengah 11 lah. Ajak ini ibu, Iya. keluarga lah. Iya, iya. Ajak ini yang bisa digendong sini, bawa ke sini. Maka syukuran. Iya, iya. Beberapa yang dari ini ya Pak JNI nanti mau pengurus teras-terasnya banyak. Undangan itu cuma 150-an, 350 orang. Yang undang RT 2 itu cukup sudah. Cuman yang lain-lain itu dikit-dikit aja macam pasca mungkin 10 orang, kawan-kawan baik. Iya, iya. Jadi Pak Zul, kita tutup acara video kita. Oh, demikian saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, bincang-bincang saya dengan Bapak Dr. Haji Zulkarnain SMAG pagi-pagi hari ini untuk mengisi waktu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.